Shalom, berjumpa kembali dengan saya di Renungan Firman Tuhan di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Kali ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran Firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Saat ini kami hendak merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Urapi sertai setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan kali ini. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberi kemerdekaan, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan firman-Mu siap untuk didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema mengapa kita harus berdoa. Jadi bagi saudara-saudara yang terkasih yang saat ini bertanya-tanya kenapa kita sebagai orang percaya harus berdoa, ada cerita yang cukup menarik untuk kita bahas ya, tentang kenapa kita harus berdoa. Coba bayangkan, pada suatu siang ada seorang teman yang mengajak kita ke sebuah lapangan. Di sana teman kita meminta kita untuk membantunya menggali sebuah lubang. Kemudian ia memberikan kita sebuah sekop, sementara ia memegang sebuah cangkul. Pasti kondisi di atas sukses bikin kita keheranan, karena kita membawa sekop dan teman kita membawa cangkul. Namun karena teman yang meminta pertolongan ini adalah orang yang sangat dekat, kita pun mulai menggali di sudut lapangan tersebut. 5 menit kita masih belum merasa apapun. 15 menit kemudian tangan sudah mulai merasa kelelahan. Keringat juga sudah mulai bercucuran, mengingat siang itu cukup panas sekali. Sambil menggali, kita mulai bertanya-tanya buat apa sih hasil galian ini ya, tanahnya buat apa, seperti itu ya. Saat kita melihat teman kita, kok kayaknya dia semangat sekali menggalinya. Setengah jam sudah berlalu, kita mulai mengeluh pada teman kita. Namun ia cuek dan tetap meneruskan pekerjaannya. Karena kita merasa kalau matahari mulai membakar kulit, ditambah keringat yang bercucuran, pegal, kotor, akhirnya kita berkata cukup deh. Dengan langkah gontai kita langsung berjalan ke pinggir lapangan dan meninggalkan pekerjaan galian itu. Sekarang coba deh bayangkan, kalau ternyata teman kita itu datang dengan membawa kabar mengenai sebuah harta karun yang dikuburkan di sudut lapangan. Katanya harta tersebut bernilai miliaran rupiah. Letaknya sudah pasti dan kita hanya perlu menggali kira-kira 1 meter dalamnya. Dia pun mengajak kita ke lapangan, memberi kita sekop, sementara ia memegang cangkulnya. Pasti respon kita akan sangat-sangat berbeda. Bisa-bisa justru kita yang jauh lebih semangat menggali dibandingkan dengan teman kita, karena sudah tahu dengan pasti tujuan dari pekerjaan menggali tersebut. Nah, cerita tersebut membuat kita merenung. Kalau memang ada hal yang sering bikin kita malas melakukannya karena kita tidak mengetahui tujuan yang jelas. Seperti halnya berdoa. Kita malas meluangkan waktu untuk berdoa karena kita nggak yakin terhadap apa yang kita dapatkan dari berdoa. Jujur deh, kita sudah berdoa, namun keadaannya tidak jadi lebih baik. Nggak ada kemajuan yang nampak dari luar. Bahkan keadaan justru jadi makin parah. Pernah mengalami hal tersebut? Padahal dalam keadaan apapun Tuhan mau kita untuk selalu berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ini sangat jelas sekali. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau tidak ada satu hal apapun yang terjadi kalau kita tidak berdoa.
Kita harus mengingat bahwa doa punya kuasa. Namun bukan doa yang mengabulkan keinginan kita, melainkan Tuhan sebagai jawaban doa. Dengan berdoa kita percaya dengan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir kalau doa itu hanyalah sebuah kebiasaan yang buang-buang waktu. Kita harus ingat kalau kita berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Doa itulah yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Sekarang tinggal kita memilih, mau lebih percaya pada Tuhan dengan berdoa, atau pada yang mereka yang berkata-kata kalau doa itu hanya sia-sia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa. Ayat yang sangat jelas sekali yang kita telah baca renungkan tadi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 ini. Ini yang menjadi dasar atas apa yang kita doakan. Karena kita punya tujuan. Kita ingin mendapat sesuatu dari doa kita. Makanya jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Meskipun kita belum menerima jawaban doa, tetapi kita yakin dengan kita berdoa itu kita akan mendapatkan jawaban. Meskipun terkadang jawaban doa itu tidak selamanya seperti apa yang kita kehendaki. Karena jawaban doa bisa ya, bisa tidak, atau tunggu waktunya. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus senantiasa berdoa. Kita harus meluangkan banyak waktu untuk berdoa. Selain kita berusaha tentunya. Doa adalah nafas orang percaya. Saudara bisa bayangkan, saudara tidak makan masih bisa hidup. Tetapi ketika saudara tidak bernafas, ya 5 menit saja, pasti sangat sesek sekali dada kita. Demikian juga doa ini diibaratkan nafas kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa hidup tanpa kita berdoa. Doa sangat penting. Maka dari itu saya mengajak saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama bangun kehidupan doa kita. Luangkan waktu, ya. Doa bukan berbicara tentang lama singkatnya berdoa, tetapi kualitas dari doa-doa kita. Maka dari itu, saudara yang terkasih, mulai detik ini, mari kita luangkan waktu kita untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Demikian renungan singkat kali ini. Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus berdoa? Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami yakin kami tetap berdoa. Apapun jawaban doa kami yakin dengan berdoa itu sudah menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa dalam doa, dan kami percaya kami menerima karena kami berdoa, Engkau yang sudah memberikan kami jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.